Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa yang disebut dengan GLB dan GLBB. Nah, sebelum kita membahas tentang GLB maupun GLBB, kita bahas dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Nah, titik acuannya itu apa? Titik acuan yang dimaksud di sini adalah sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada. Kemudian, pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau yang biasa kita sebut dengan perpindahan. Nah, apa sih bedanya jarak dan perpindahan? Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Dan jarak itu hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan itu merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Dan perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Sebagai contoh, jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak. Jika saya dari titik A, kemudian ke titik B, ke titik C, kembali lagi ke titik A. Nah, itu jaraknya adalah A ke B ditambah B ke C ditambah C ke A. Sedangkan perpindahan itu jika saya dari A ke B ke C kemudian kembali lagi ke A, maka perpindahannya di situ adalah 0 karena saya kembali ke titik awal. Seperti itu. Kemudian langsung kita masuk ke materi gerak lurus beraturan atau GLB. Apa sih GLB itu? GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A di situ sama dengan 0. Kemudian rumus dari gerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu V sama dengan S kali T. Di mana V di situ adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian S di situ adalah perpindahan. Akan tetapi pada umumnya, pada soal-soal itu disebut juga sebagai jarak tempuh. Itu satuannya adalah meter. Kemudian T di situ adalah selang waktu dengan satuan yaitu sekon. Selanjutnya, apa sih contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB? Contohnya adalah kereta api. Nah, kenapa kereta api? Karena kereta api memiliki kecepatan yang konstan, tidak memiliki percepatan. Saat kereta api itu melaju, kecepatannya itu konstan. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu adalah gerakan benda yang linier berarah mendatar atau gerak lurus dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan. Nah, secara singkatnya, gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak yang memiliki
kecepatan dan memiliki percepatan. Kalau di gerak lurus beraturan tadi adalah gerak yang tidak memiliki percepatan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak yang memiliki percepatan, tetapi percepatannya di sini konstan atau tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan itu dapat bernilai positif ataupun negatif. Nah, kapan gerak lurus ini bernilai positif dan bernilai negatif? GLBB bernilai positif itu ketika dipercepat atau semakin kita gas. Kemudian bernilai negatif itu saat kita rem secara perlahan. Nah, di situ biasa kita sebut dengan percepatan atau perlambatan. Kemudian grafik GLBB yang pertama yaitu grafik antara percepatan terhadap waktu. Karena percepatannya konstan, maka grafik A atau percepatan terhadap waktu adalah berupa garis lurus seperti gambar yang ada di slide berikut. Ini adalah grafik GLBB, yaitu kecepatan dengan waktu. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan selalu berubah terhadap waktu. Pertambahan atau pengurangan kecepatan bernilai konstan, sehingga grafik hubungan antara V dengan T adalah sebagai berikut, seperti grafik yang saya berikan pada slide ini. Nah, melalui grafik V terhadap T tadi, kita dapat menentukan besar jarak dan percepatan. Untuk jarak dapat ditentukan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva, sedangkan percepatan itu dapat dihitung dengan cara menghitung gradien grafik V terhadap T tadi. Kemudian kita masuk pada rumus GLBB. Nah, untuk rumus GLBB, rumus dasar GLBB itu ada 3. Yang pertama yaitu V itu sama dengan V0 plus minus A kali T. Dan rumus yang kedua yaitu S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah A dikali dengan T kuadrat. Dan yang ketiga yaitu V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali dengan A dikali dengan S. Untuk V itu biasanya ada yang menggunakan VT, ada juga yang menggunakan V, di mana VT itu adalah kecepatan akhir. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Kemudian A di situ adalah percepatan, T adalah waktu, sedangkan S adalah jarak. Nah, kenapa di situ ditulis dengan plus minus? Karena sesuai dengan pengertian GLBB tadi, GLBB itu dapat bernilai positif maupun negatif. Saat direm berarti percepatannya bernilai negatif, dan saat digas itu bernilai positif. Kemudian di situ ada contoh soal GLBB dan penyelesaiannya. Di situ terdapat sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil ini dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 20 detik setelah mobil dipercepat. Nah, kita garis bawahi terlebih dahulu, mobil ini dipercepat berarti A-nya nanti bernilai positif.
Kemudian dari soal tersebut kita dapat memperoleh V0 itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, dari mana 10 meter per sekon tersebut? Dari 36 km per jam. Kenapa harus dijadikan meter per sekon? Karena dalam satuan internasional itu V itu adalah meter per sekon atau hasil dari jarak per waktu. Itu jarak itu adalah meter dan waktu itu adalah sekon. Kemudian A di situ sudah ada 1 meter per sekon kuadrat dan T di situ adalah 20 sekon. Kemudian kita selesaikan soalnya. Yang pertama mencari kecepatan atau kecepatan akhir di situ. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu V itu sama dengan V0 plus A kali T. Karena tadi dipercepat jadi A-nya bernilai positif. Kemudian kita substitusikan V0-nya itu tadi adalah 10. Kemudian kenapa di situ saya langsung tulis 20? Karena A kali T, A-nya 1, T-nya itu 20. Jadi langsung saja saya tulis 20. Hasilnya adalah 10 ditambah 20 sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian selanjutnya adalah mencari jarak yang ditempuh. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua tadi adalah S itu sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Nah, kan V0-nya tadi udah diketahui 10, jadi langsung kita substitusikan aja karena semua di situ sudah diketahui. V0 itu 10 dikali dengan T-nya itu 20. Kemudian ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya itu adalah 1. Kemudian T kuadratnya adalah 20 kuadrat. Jadi di situ adalah 10 kali 20 400, kemudian ditambah dengan setengah kali 1 kali 400 itu adalah 200. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 600 meter. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.